Detikers, baik lagi bareng kita ya. Iya, balik lagi di Ketok yang kesekian episodenya lah. Episodenya yang kita sampai lupa udah episode berapa. Benar banget. Masih social distancing. Yes, benar, dan protokol kesehatan. Masih pakai masker. Hari ini kita juga kan nggak jauh beda omongannya dengan pandemi corona dan social distancing dan everything itu. Tapi bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan udah sering tahu lah ya, baca berita juga benar, kan di Detik.com. Benar, kita akan ngebahas soal pandemi corona dan bagaimana kehidupan di sana. Di mana, Din? Di Korea Selatan. Di Korea Selatan tentunya, nggak mungkin lah di Amerika Serikat. Namanya juga Ketok ya kan. Bener banget. Tapi kita ngobrolnya nggak hanya mengandai-andai, kita akan ngomong langsung sama orang yang mengalami berbincang gitu ya. dengan salah seorang yang mungkin kalian udah pada tahu ya rata-rata ya, udah karena tahu apalagi yang pakai Twitter kali ya. Benar, karena dia terkenal di Twitter dan ya pasti kalian udah tahu lah dengan kita kan ngobrol dengan siapa? Ustadz Chan. Tapi karena Ustadznya namanya Ustadznya, jadi kayak ini ya, kayak kita mau latihan ngaji gitu ya, padahal enggak gitu kan. Nanti kita tanya deh, kenapa sih namanya Ustadz Chen dan lain-lain ya kan? Gue juga penasaran sih. Bener banget. Gitu loh. Karena tidak boleh ya ketemu langsung, jadi kita akan mengobrolnya lewat teknologi. Benar banget. Teknologi yang sekarang lagi ini ya. Lagi ya pokoknya dimanfaatkan dengan cukup baik lah gitu ya. Di situasi ini. Yuk langsung aja. Langsung aja kita telepon ya orangnya ya. Nih kita udah bareng sama yang punya Twitter lah. Yang punya Twitter lah. Udah paling meramaikan. Anak kepo lama aja, anak kepo lama. Pasti lo tahu kan. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Baba alias Ustadz Chen alias Sarah. Iya sih. Iya, aku kenalan dulu sendiri. Mungkin ada yang belum tahu nih Ustadz Chen itu sebenarnya nama aslinya siapa? Iya, mungkin ada yang belum tahu. Mengapa namanya Ustadz Chen gitu? Pokoknya aku dikenal di Twitternya sebagai Babah, usernameku Ustadz Chen. Tapi kalau nama asliku Andini Saras. Andini Saras. Kenapa Ustadz Chen sih, Bah? Awalnya cuma karena Chen kan EXO tuh. Terus bentuk dia tuh lokal banget, kayak orang yang sering aku temuin kalau ke masjid di sekolah. Terus jadi awalnya cuma buat seru-seruan doang kan, taunya jadi viral gitu. Jadi viral sampai sekarang ya dikenal dengan Ustadz. Sampai sekarang. Kita nggak bakal ngomongin K-pop tapi sama agak sedikit ya. Agak serius dan informatif gitu kan. Boleh cerita nggak? Udah berapa tahun lo tinggal di Korea? Bagaimana awalnya mulanya lo bisa tinggal di sana dan kenapa lo betah? Jadi awalnya aku ke Korea untuk belajar bahasa Koreanya. Jadi lulus SMA tahun 2012 langsung ke sana. Belajar bahasanya tuh lama, 2 tahun. Terus selama belajar bahasa tuh aku suka aja, bukan cuma soal negara sama bahasanya, tapi juga orang-orangnya. Terus menambah wawasan aja gitu. Jadi lebih terbuka sama dunia. Oh ternyata dunia di luar Indonesia tuh kayak gini gitu kan. Jadinya aku memutuskan untuk kuliah juga di Korea. Kuliahnya 4 tahun. Terus setelah kuliah sempat kerja. Jadi totalnya aku 8 tahun di Korea. Dari 2012 ke 2020 ini. Udah jadi akamsi. Iya. Anak kampung sini. Yang bikin betah tuh apa sih, Bang? Maksudnya kayak banyak tuh yang bikin kayak simpang siur kalau di Korea tuh sebenarnya tuh rasis, terus gini-gini tuh gimana sih, Bang? Apakah merasakan hal serupa atau gimana? Iya, memang ada sih yang rasis, cuman kebetulan teman-temanku yang lingkunganku tuh pada baik-baik emang. Terus kerjaannya juga kebetulan cocok sama aku. Aku tuh anaknya kayak lebih suka apa-apa tuh sendiri daripada teamwork. Aku lebih suka apa-apa sendiri. Dan Korea tuh lebih ke arah itu, individualistis namanya. Terus di sana tuh serba 24 jam, kayak kita misalnya keluar rumah jam 1 malam masih rame, masih banyak yang buka, terus aman. Kita jalan-jalan kaki gitu, cewek sendiri jam 4 pagi gitu misalnya ke warung di seberang mana gitu lah, terus itu bakal tetap aman.
terus masih rame, masih buka. Bahkan shopping mall aja ada yang buka sampai jam 5 pagi gitu. Iya. Oh iya. Dongdaemun ya? Dongdaemun. Iya, Dongdaemun. Gue asal aja sebenernya. Mantap ya, sampai Udah kayak orang apa nggak nih? biasa ini. Mohon maaf baru sekali. Oh, Ya, Tahun ini harusnya kesana tapi gagal gara-gara ini. pernah papasan sama idol nggak sih waktu di sana? yang itu pastilah. Tapi berarti ketemu idol di sana tuh udah kayak ketemu, ya mungkin kalau di sini kayak lagi jalan ketemu Raffi Ahmad gitu kali ya? Nah, kayak gitu. Jadinya kan kayak misalnya gitu, kalau emang suka dan emang baru ketemu, misalnya baru ketemu pertama kali, terus kayak oh my god, Kak Raffi Ahmad kayak gitu kan. Iya benar. Kayak kalau kamu nggak suka atau kalau udah sering ketemu berkali, kayak udah biasa aja gitu saking ketemunya sering, jadinya kayak oh ya udah dia lagi gitu kan. Iya kayak gue kalau ketemu artis-artis Kalau Trans bisa TV di bawah turun kayak ke bawah lihat Nikita Mirjani, oh, Nikita coba Mirjani. ini dong, oh. Malah kadang nggak gue lihat, malah kadang kayak oh siapa sih, oh udah gitu. Jadi misalnya lagi di Hongdae, terus misalnya ada rame-rame karena ada artis siapa gitu di jalan itu, aku malah memilih jalan yang sepi. Kayak, hah, kok rame, malas yang ke sepi aja gitu. Jadi udah nggak ngejar ketemu artisnya lagi. Kayak sudah terbayarkan semua gitu, kayak udah yang ya udah gitu ya. Iya. Ini sebenarnya orang-orang Korea kalau ketemu artis Korea gitu. Kayak gitu kali ya, kayak oh gitu. Corona selesai langsung ke sana lagi ya, Kak. Amin. Setuju Kak. Setuju banget. Oke, Mungkin ngomongin corona ya. Iya. Kita udah ngomongin corona. Kemarin memutuskan balik kan gue baca tuh cerita lo yang lo balik, yang lo harus di karantina, yang lo bilang oke, pokoknya disemprot-semprot sana sini ya. disemprot sana sini sama kakak lo kok nggak salah ya. Itu Dia lo cerita pakai apa penutup yang bekas apa buat cat rambut itu loh. Pakai penutup gituan ke bandara. Terus pakai masker, terus pakai sarung tangan, pakai tangan panjang, jaket gitu. Udah dapat tugas ya kakaknya ya, mohon maaf. Aduh, kayak ampun si kakak. Tapi lo balik Kayak karena alasan. pandemi ini atau karena memang udah ada kerjaan lain? Karena atau pandemi ini. Oh, Jadi karena iya. pandemi ini, jadi kan terakhir aku kan kerjanya video editor, lalu sempat berhenti, terus sempat breaknya tuh kayak sambil aku mencari kerjaan lain dulu tuh aku jadi bartender di barnya tuh di Hongdae. Nah gara-gara corona ini barnya tutup, terus jadinya aku nggak ada kerjaan dan akhirnya aku kan takut kalau nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, sedangkan di sana tuh aku harus pengeluaran buat bulanan rumah ini itu gitu kan, harus keluar terus. Dan sama visanya pada saat itu belum ada ketentuan perpanjangan dari pemerintahnya, jadi aku kayak aduh daripada visaku habis terus aku nggak bisa perpanjang, mendingan aku pulang sekarang daripada tiba-tiba stay di Korea ilegal. Benar. Ngeri juga ya. Setelah aku pulang sama pemerintahnya dikasih tahu kalau ada perpanjangan visa otomatis. Oh my god. Benar. Berarti karena visa ya, maksudnya untuk Karena mempertimbangkan bisa, karena pandemi juga gitu kan. Oke, mungkin Mbak, kan ini pulang juga karena pandemi ya, karena pandemi corona. Nah, kalau di Korea Selatan sendiri, sebenarnya penanganannya tuh gimana sih? Maksudnya, apakah sangat ketat atau gimana? Awal-awal yang memuncak gitu loh. Iya kan, pertamanya awal-awal masuk tuh bulan Februari. Pas bulan Februari masih cuman puluhan orang sih, sebenarnya masih santai-santai aja. Cuman baru diimbau memakai masker, cuci tangan, tapi belum ada kayak ditutup PSBB gitu-gitu belum ada. Tapi setelah yang kejadian pasien ke-33 tuh yang membludak, darinya yang cuman puluhan langsung jadi ribuan pasien dalam waktu singkat. Semenjak itu kita jadi lebih serius penanganannya, terus orang-orang jadi takut keluar rumah, dihimbau bagi yang tidak berkepentingan jangan meeting dulu di luar rumah gitu. Tapi kantor masih tetap masuk, kita nggak ada karantina sama lockdown sama WFH nggak ada ya? WFH work from home gitu nggak ada, semuanya tetap masuk kantor. Terus tapi tuh di Korea dia bagusnya di notifikasi HP, jadi HP kita tuh ntar tiap hari bunyi ting gitu, jadi masuk kayak update ada berapa pasien hari ini, terus lokasi pasiennya di mana. Jadi makanya kenapa
Korea walaupun coronanya seperti ini tapi orang-orang masih banyak yang keluar rumah, masih pada santai gitu-gitu karena dikasih tahu sama si notifikasinya misalnya hari ini pasien di Myeongdong, jadi jauhi area itu. Jadi kita kalau keluar rumah nggak ke situ, tapi kayak ke tempat lain masih aman. Keren ya? Terus kayak udah dikasih arahan gitu ya dari pemerintah. Terus si orangnya juga kebetulan jujur juga kan emang ada hotline-nya ya khusus corona. Jadi misalnya kamu ada gejala apapun, sedikit aja gejala harus langsung telepon dan mereka juga batuk dikit telepon gitu kan. Terus keren ya? Melaporkan dirinya tuh jujur jadi tanpa harus di-track jauh-jauh gitu. Udah mereka yang melaporkan diri sendiri gitu biasanya kebanyakan gitu. Terus misalnya ketahuan nih pasien ada di Hongdae gitu misalnya, nanti di notifikasinya juga dilampirkan linknya itu tracking si pasien itu selama 3 hari terakhir kemana aja. Wow. Jadi, kayak misalnya pasien ini misalnya hari Selasa ke Myeongdong, hari Rabu ke Gangnam. Jadi ntar lokasi yang itu yang didatangin sama pasiennya bakal dihindari orang-orang. Terus misalnya toko, restoran atau apa yang didatengin pasien itu wajib disterilkan sama nanti pemerintahnya kirimin kayak tim buat sterilin si tempatnya itu. Berarti data-data trackingnya itu emang disebarkan ke warga sana ya? Maksudnya bukan yang kita harus akses, tapi emang udah dikasih tahu secara langsung lewat handphone ya? Iya. Gila. Wow, merinding gue dengernya. Maksudnya kayak bener-bener kita se-prepare itu gitu. Kita kayak ya udah kayak kalau kita gitu kan kayak ini ada di sini cuman kayak ini zona merah sini terus kayak oh ya udah gitu. Kita nggak tahu ini tahu. Dia udah kemana aja nggak tahu, dia udah dari mana aja nggak tahu gitu kan. Mungkin itu alasan dari kayak pemerintah juga nggak menutup semua toko gitu ya. Maksudnya ada enggak, tetap buka, tetap restoran tetap buka. Cuman yang ditutup tuh biasanya kayak bar, klub, terus yang toko-toko yang udah didatengin sama pasiennya kan, jadi kan mereka harus tutup dulu selama seminggu karena staff-staffnya pekerjaannya tuh harus check up semua wajib. Kalau misalnya semuanya negatif corona dan sudah disterilkan tempatnya baru boleh buka lagi. Oke. Terus kalau kayak tempat-tempat hiburan nih, bioskop, terus mungkin apa sih Lotte World ya, gitu-gitu, terus atau tempat-tempat kayak Myeongdong, itu masih buka nggak sih atau gimana? Buka semua, cuman sepi aja. Oke. Disiplin lah ya warganya, maksud gua ya walaupun buka normal gitu nggak ada yang ditutup, tapi mereka juga aware berarti kan, maksudnya mereka aware sendiri gitu loh sama kesehatannya sendiri, sama pandemi ini. Mereka sadar kayak bahayanya corona ini. Tapi kalau misalkan itu tetap buka ya, kayak Lotte dan sebagainya, itu ada protokol kesehatan nggak sih kalau buat masuk situ? Buat apa Kak? Kayak ada protokol kesehatannya nggak sih? Kayak misal dicek suhunya atau misalkan kalau masuk situ harus jaga jarak atau gimana gitu? Pokoknya kalau masker kan wajib, terus disinfektan itu semua udah di semua tempat ada. Restoran tuh wajib menyediakan disinfektan, terus subway station, terminal bus di dalam busnya gitu-gitu semua wajib ada. Lalu pakai masker tuh nggak wajib tapi dihimbau untuk pakai masker. Dan semuanya tuh pada ada ukur suhu, cuman aku nggak tahu ya kalau sekarang, tapi waktu sampai April aku di sana sih masuk kemana-mana wajib cek suhu. Tapi itu juga ini ya, maksudnya tetap pada menjaga apa ya istilahnya protokol kesehatannya tetap dijalanin juga ya sama masyarakat. Iya. Pokoknya tapi mereka nggak corona pun mereka tuh jaga jarak sih orangnya, nggak pernah. Iya, kayak misalnya nggak corona pun orang tuh jalan nggak mau deket-deketan, nggak mau duduk di subway aja, nggak mau sebelah-sebelahan gitu, nggak mau. Kan waktu kenaikan pandemi di Korea itu kan nggak langsung yang gitu kan, tapi kan kemarin kan ada kasus yang gimana? Yang di Daegu. Yang di Daegu. Si Daegu kan baru melonjak gitu kan. Tapi sebenarnya di Seoul sendiri kan, kamu tinggal di Seoul kan. Di Seoul sendiri tuh mendengar kabar itu mereka panik kah atau ya biasa aja, maksudnya menjalani kehidupan normal atau seperti apa? Sempat panik, sempat ada masa panik yang sekitar seminggu 2 minggu pas yang membludak itu. Jadi kita semua panik walaupun jauh dari Daegu, tapi kan setelahnya ada berita bahwa
beberapa yang datang ke gereja itu pergi ke Seoul kayak gitu kan. Iya. Langsung pada panik dong semua, terus langsung baru paniknya itu ya semuanya beli masker, semuanya iya pokoknya lebih strict gitu, kayak bar sempat tutup juga kok selama 2 minggu itu, banyak yang tutup, restoran tutup, terus orang-orang yang pada keluar rumah buat kantor, selesai kantor langsung ke rumah lagi, itu nggak ada ngumpul-ngumpul di luar. Tapi cuma seminggu 2 minggu doang, nanti setelah udah ada kabar baiknya kayak yang pasiennya banyak yang sembuh, terus gini-gini, udah tempat-tempat udah dibuka lagi, jadi udah pada biasa lagi. Oke. Terus kalau pemeriksaannya di sana tuh emang maksudnya masif ya? Maksudnya langsung kayak semua orang bisa meriksa gitu kan? Kalau di sini kan kayak kita harus misalkan ada kontak dulu, harus ada kontak dengan orang yang kena dulu, atau enggak kita beli sendiri. Maksudnya tidak dari dokternya yang. Kalau di Korea sendiri tuh, apakah semua orang tes? Semua orang harus tes atau hanya orang aja dapat SMS yang kayak kalau di sini kayak lu harus tes gitu, atau gimana sih? Yang drive. Kalau akses tes itu semua orang bisa, kayak yang mau tes silahkan bisa gitu. Tapi nggak semua orang wajib tes, nggak semua orang dites. Tapi yang wajib tes itu misalnya kayak let's say di sebuah kantor ada satu orang yang kena corona, terus semuanya tuh satu kantor itu, satu gedung itu wajib tes gitu. Oh, berarti tapi hampir sama kayak di sini. Dan juga ini sih yang aku salut itu, misalnya kayak yang tadi aku bilang tempatnya terpaksa tertutup selama 2 minggu, misalnya karena ada yang pasien datang ke sana gitu kan. Nah itu walaupun tutup 2 minggu, tapi pemerintah mau mengganti uang selama 2 minggu itu, kayak misalnya sebanyak 70%. Jadi memang disupport juga ya pelaku bisnis di sana ya? Jadi orang-orangnya tetap dapat penghasilan walaupun nggak sebanyak kalau masih buka, seenggaknya dapat penghasilan walaupun tutup 2 minggu gitu. Tapi emang dilihat juga dari kayak misal pengusaha atau artis gitu-gitu, banyak banget yang emang langsung terjun ya, langsung nyumbang. Ini langsung berapa ratus juta ini, kayak wow, luar biasa sih. Jadi menurutku itu kayak sebuah circle gitu. Jadi pemerintahnya bisa oke karena juga didukung sama masyarakatnya. Nah masyarakatnya bisa oke juga karena pemerintahnya oke juga gitu. Benar, setuju gue. Kalau nggak dari dua-duanya berjalan dengan benar, susah. Kalau pemerintahnya tegas tapi masyarakatnya juga nggak mau ditegasin, ya susah juga gitu. Kapan ini mau kelar gitu? Kapan kita bisa liburan? Ini gagal kelar. Iya, tapi di Korea mungkin sempat lihat gak sih kayak misal ada masyarakat yang protes kayak, aduh ini ditutup, ini tuh ada yang kayak gitu nggak? Kalau di sini kan misalkan ada aturan apa gitu terus protes gitu kan. Kalau di sana sendiri gimana? Nggak ada. Dan misalnya kan waktu selama corona ada yang jadi pada takut keluar, kayak cuma di rumah aja, tapi masih ada yang kayak clubbing gitu masih ada, maksudnya yang kayak keluar rumah gitu masih ada. Nah yang nggak ada judge gitu, nggak ada yang di rumah aja, yang melihat orang-orang keluar rumah dia biasa aja. Terus yang di luar rumah pun juga nggak melihat orang-orang tinggal stay di rumah juga biasa aja. Jadi kayak saling mementingkan diri sendiri aja sih mereka. Terus dan biasanya mereka ada gejala sakitnya gitu kan, mereka langsung gercep, langsung melaporkan kan, aduh kayaknya gue batuk-batuk nih, langsung telepon. Terus kalau telepon itu ntar dicek, kalau misalnya udah parah, udah sampai demam gitu-gitu, ntar ambulans datang. Soalnya mereka asuransinya juga nutup 100% kan cover biaya kalau corona, jadinya nggak perlu bayar. Kalau penasaran juga nih kan, Babah kan dari Indonesia ya, maksudnya kan di sana kan berarti kan WNA ya, itu ada treatment yang berbeda nggak? Atau tetap diperlakukan sama kayak warga Korea? Kalau aku kan maksudnya untuk yang bukan turis yang menetap di Korea, yang pakai visa menetap di Korea itu semua kan wajib memiliki asuransi dari Koreanya. Nah, itu semua tergantung dari asuransinya, kayak apakah asuransinya cover corona atau enggak. Kebanyakan sih cover. Terus mungkin penasaran juga nih, KBRI ya, di sana sempat ada ini nggak sih komunikasi ke WNI yang di sana gitu, dari KBRI yang di Korea? KBRI langsung pada saat awal-awal ada corona ini, KBRI langsung cepat banget semua
semua orang Indonesia dapat teks kayak kamu harus daftar, kalau orang Indonesia daftar di KBRI, nama, umur, alamat, sekolah di mana, aktivitasnya apa sekarang di Korea, wajib daftar gitu. Terus masuk ke nomor HP, masuk ke di sana kan messaging application-nya kan KakaoTalk, masuk ke KakaoTalk KBRI, di Facebook di share gitu. Jadinya kita yang orang-orang Indo pada langsung laporan ke KBRI kan, kayak saya Andini Saras, kayak saya kuliah di Korea University, sekarang statusnya saya sehat gitu. Berarti tetap ada ini juga ya, cross check dari KBRI juga ya, memang langsung cek juga. Oke. Nice lah. Iya, dan kitanya juga harus kesadaran diri sendiri kan, harus daftar ya. Benar. Kalau nggak daftar kan malah merepotkan diri sendiri ke depannya. Itu sih penting ya, maksudnya kesadaran diri sendiri sih, maksudnya di masa-masa kayak gini itu emang kesadaran diri sendiri sih yang paling utama. Punya ini nggak keinginan baliknya kapan gitu? Aku selesai, sebenarnya aku setelah pulang ke sini, terus kangen-kangenan sama keluarga, terus udah terbiasa nih sama cuaca ini nih. Jadi udah memutuskan untuk stay for good di sini, tapi akan sering balik ke Korea sebagai turis. Di Korea aku punya kucing. Kucing ini ya, siapa sih Cream Puff, iya. Asik. Kakak ngikutin aku ya ampun. Iya nih, Bung nih. Tahu dong gue. Mantap. Iya, jadi setelah corona, bukannya setelah corona selesai, maksudnya kayak setelah situasi kembali membaik, misalnya obatnya udah ditemukan, terus PSBB juga udah selesai, penerbangan kembali ada, aku mau balik ke Korea buat ketemu kucing-kucingku sebagai turis aja deh pokoknya. Mungkin harapannya kali buat. Iya boleh deh harapannya. Dari yang kemarin mungkin udah mengalami misal pandemi di Korea atau sekarang di Indonesia, mungkin penanganannya mungkin ada sedikit advice gitu, siapa tahu kan bisa diambilkan. Atau nggak pesan untuk masyarakat, untuk followers lo, untuk masyarakat, untuk kayak lebih aware dengan pandemi ini. Gitu. Maksudku sih nggak apa-apa. Oke, misalnya ada kewajiban kepentingan untuk keluar rumah itu nggak apa-apa, tapi tetap pas sampai rumah, pas keluar rumahnya pakai masker, kayak kakak sekarang kan pakai masker, terus pas sampai rumahnya tuh cuci tangan, mandi, bersihin baju langsung, terus harus sadar kalau misalnya corona itu yang bikin bahayanya kan karena penularannya yang cepat, bukan karena pasti mati gitu, enggak kan, tapi karena si penularannya yang kayak kamu cuman kayak gitu dikit kena dropletsnya langsung kena gitu kan. Terus harus sadar juga bahwa semua orang yang positif corona belum tentu mengeluarkan gejala, jadi bisa aja kamu kira gue sehat-sehat aja nih keluar rumah, tapi ternyata kamu positif corona, jadinya yang kena nanti orang di rumah atau siapa yang ngobrol sama kamu gitu kan. Nah itu harus sadar sih, kesadaran diri kok, itu tuh penting. Sama ya udah semoga pokoknya nggak usah pakai ini deh, perang-perang banyak berantem, kubu inilah yang kubu itulah gitu, pokoknya setuju itu ya, capek saling nggak sih aja. Kita semua kan juga pengennya corona cepat selesai kan gitu, terus ya kalau bisa memang ngikutin si caranya Korea ini yang pakai notifikasi cepat gitu, nggak perlu tahu siapa namanya, nggak perlu tahu siapa di mana alamat rumahnya, itu kita nggak perlu tahu, kita cuma perlu tahunya lokasi dia terkenanya tuh di mana gitu. Kita nggak perlu tahu orangnya tuh siapa yang sakit gitu kan. Iya, benar, setuju gue. Jadi kita juga lebih aware juga, bisa aware sendiri juga. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kak Saras, Kak Baba, Kak Ustadz, gue bingung. Makasih buat waktunya. Maaf ya bercandaannya kalau ada yang ini. Nggak ada. Terima kasih loh atas cerita-ceritanya di Twitter. Gue suka ngikutin, sangat-sangat, maksud gue sangat-sangat informatif. Ini juga infonya pasti bakal berguna banget sih. Benar. Amin. Makasih ya. Makasih Kakak. See you, sehat-sehat. See you, sehat-sehat semua keluarga. Terima kasih. Nah, itu dia.
obrolan kita. Seru banget lah, Seru bermanfaat lagi. Bermanfaat bagi kalian yang mungkin yang penasaran ya kan, ini opa-opa di sana gimana sih gitu kan. Terus kalau nanti kita kesempatan ke Korea tuh akan seperti apa keadaannya, protokol dan lain-lain gitu kan. Bermanfaat banget. Dan intinya juga jangan lupa dari obrolan kita juga kita tetap mengambil hikmah dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan. Benar, karena ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang memulai untuk menyayangi diri kita dan orang lain gitu loh. Jangan egois sih ya. Jadi kan dari kita sendiri aja. Betul, karena pandemi ini sampai kapanpun tidak akan selesai gitu kalau nggak ya kita aja. Iya betul. Bener. Sampai vaksinnya ada gitu. Kalau nggak ada berarti lo harus menjaga diri sendiri gitu loh. Udahlah tahan-tahan dulu lah ya mau party mau walaupun mungkin udah itu ada beberapa tempat yang dibuka, cuma tetap harus bijak dan ya lo sadar ini gue butuh banget nggak ya sih gitu. Kalau enggak ya udahlah di rumah aja dulu. Lagian nongkrong di rumah ngecil sambil minum kopi juga sambil dengerin opa atau grup-grup kesayangan Anda di lewat YouTube dan kan selalu udah banyak konser online juga yang bisa kalian nikmatin gitu. Jadi ya Oke, yang bijak ya, Betul, Detikers. Kalau ada ide atau apa bisa komen. Gue bahas ini dong, bahas ini di Instagram, di Twitter kita berdua, di Twitternya 20 detik, Twitternya Detik Hot, ataupun itu terserah kalian. Oke, makasih. Dadah, Detikers.